Salam saudaraku semua, senantiasa sehat dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan setiap pribadi saudara dan di tengah-tengah keluarga saudara semua. Saat ini saya merasa sangat bahagia karena dalam program Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya. Banyak majelis yang terlibat di sana dalam Sapaan Rohani, dan tentu saya berharap kedepannya tidak hanya sekedar majelis, tetapi warga jemaat yang tidak berjabatan gerejawi pun yang merasa terpanggil untuk dapat melayani bersama dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat dipersilahkan. Nah, tentu semakin banyak orang yang terlibat dalam pelayanan di Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat di masa-masa pandemi semacam ini semakin bagus, semakin baik. Mengapa demikian? Karena ini sangat bermanfaat sebagai makanan rohani dari warga jemaat GKJ Cakraningrat. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendalami atau memahami kebenaran sabda Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Dalam persekutuan jemaat GKJ Cakraningrat ini yang kita kenal dengan PA. Ya. Tentu Bapak Ibu sudah rindu dengan PA, ya. Karena di sana kita membangun persekutuan, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, ya. Dan kemudian kita melakukan penelaahan Alkitab bersama-sama, ya. Namun saat ini masih belum dimungkinkan, sehingga kita akan menelaah Alkitab ini ya secara daring. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, silakan dipersiapkan Alkitab saudara, dan kita buka dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya ulangi ayatnya yang ke-26a. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sedikit saja saya mengulas. Kalau kita menelaah Alkitab, ya, berarti usaha penelaahan itu adalah untuk menemukan makna yang dimaksudkan oleh penulis teks kitab tersebut. Nah, menelaah berarti upaya atau usaha kita untuk mencari dan menemukan makna yang dimaksudkan di dalam teks yang kita telaah. Nah, ketika penelaahan Alkitab bertujuan untuk menemukan makna yang dimaksudkan oleh teks, atau menemukan makna yang dimaksudkan oleh penulis teks, maka mau tidak mau, ya, agar supaya kita betul-betul mendapatkan
makna yang dimaksudkan oleh penulis teks itu, kita harus belajar ya bahasa asli dari teks tersebut. Nah, ini yang memang sulit, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mengapa demikian? Ya karena kita sudah terbiasa dengan membaca Alkitab bahasa Indonesia atau Alkitab bahasa Jawa. Ya. Nah, tentu dengan mempelajari teks dalam bahasa aslinya, apa yang kita harapkan untuk dapat menemukan makna yang dimaksudkan oleh penulis teks tersebut, ya, tentu ya diharapkan kita bisa menemukannya, ya. Nah, tentu ini dibutuhkan ya upaya-upaya yang serius untuk mempelajarinya. Ya. Kita perlu membaca dengan baik, ya. Kemudian bertanya apa yang dimaksudkan dengan teks dari bacaan kita. Nah, tentu saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan penelaahan Alkitab, ya, kendati pun tidak ya membaca bahasa aslinya, ya, kita perlu ya membacanya itu dalam ya keheningan kita. Ambil waktu, bersaat teduh, kita berdoa, dan kemudian kita memohon kiranya Tuhan menyertai dan memberikan hikmat pengetahuan kepada kita tentang apa yang kita baca, sehingga kita dapat menemukan makna yang dimaksudkan oleh penulis teks tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Ibrani, nah mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit berbagi saja dari kitab Kejadian bacaan kita, ya, yang tertulis dalam ya kitab bahasa Ibrani, ya. Kejadian pasalnya yang pertama, ya, ayatnya yang ke-26a. Saya akan sedikit membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, ya. Di sana tertulis demikian. Ayatnya yang ke-26a. Wayomer Elohim Na'asheh Adam besal menu kitmu tenu. Ya, saya ulangi. Wayomer Elohim Na'asheh Adam besal menu kitmu tenu. Ya. Bacaan yang tepat karena huruf waw itu bisa dibaca W, juga bisa V. Lebih bagus kalau misalnya dibaca V, ya Bapak Ibu. Jadi bacanya Vayomer. Vayomer Elohim Na'asheh Adam besal menu kitmu tenu. Nah, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pahami tentang Vayomer Elohim, ya,
Vayomer itu dari kata amar, ya. Elohim itu artinya Allah. Jadi secara harfiah dapat diterjemahkan Allah berfirman atau berfirmanlah Allah, ya. Allah berfirman atau berfirmanlah Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, atau lebih tepat, apa yang difirmankan oleh Allah, ya. Karena firman itu hanya milik Allah. Firman itu hanya diperuntukkan bagi Allah, ya. Sering saya matur, kalau Hida berfirman itu salah, ya. Yang benar Hida itu menyampaikan firman Allah, ya. Karena firman itu milik Allah, bukan milik yang lain, ya. Itu sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama itu hampir sama, ya. Di sana dikatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz, ya. Bereshit bara, ya. Kata bara itu artinya mencipta, ya. Maka kata Bereshit bara Elohim menunjuk pada Allah yang mencipta, ya. Makanya dalam kitab Lembaga Alkitab Indonesia, ya, Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama itu ditulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Kata bara itu mencipta, ya. Nah, tentu Allah itu mencipta, ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Latin ini yang disebut dengan creatio ex nihilo. Jadi Allah mencipta segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, kembali dalam teks bacaan kita, dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26a, ya. Ketika Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa yang Bapak Ibu bayangkan di sana? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Ketika kita membayangkan teks dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 yang mengatakan baiklah, ya. Saya akan membacakan sekali lagi dan ini harus pelan-pelan, ya.
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti pada waktu itu kan Allah berbicara, ya. Allah berkata-kata. Persoalannya, Allah berkata-kata, ya, dengan siapa? Nah, pernahkah kita bertanya demikian, Bapak Ibu Saudara? Allah itu berkata dengan siapa toh sebenarnya? Kok kemudian Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, tentu yang dimaksud kita di sana plural, ya, majemuk, ya, bukan tunggal. Ya. Nah, kita harus memahami bahwa pada saat itu Allah sedang berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada para malaikat. Yang dalam pemikiran orang Yahudi, ya, sekali lagi, dalam pemikiran orang Yahudi, ya, pada saat Allah mempunyai kehendak untuk menjadikan manusia, ya, menjadikan Adam, ya, Adam itu artinya manusia. Tetapi kalau Adamah itu berarti tanah, ya. Adamah itu berarti tanah. Sedangkan kata dam itu berarti darah, ya. Jadi jelas di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Ya. Allah berbicara dalam persidangan ilahi yang dihadiri oleh para malaikat. Ini adalah konteksnya, Bapak Ibu. Ya. Maka ketika Allah dalam persidangan ilahi mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Di sana ada kata yang khusus yang hendak kita mengerti, ya. Yaitu kata apa? Kata menjadikan, ya. Kata menjadikan itu berbeda dengan kata menciptakan. Ya. Dalam bahasa Ibrani, kalau kata mencipta itu disebut bara, ya. Tetapi kalau kata menjadikan, ya, ini disebut dalam bahasa Ibraninya adalah na'asheh, ya. Na'asheh. Kata na'asheh, Bapak Ibu Saudara, tentu memiliki perbedaan dengan kata bara, ya. Kata na'asheh, sekali lagi, kata na'asheh memiliki perbedaan dengan kata bara. Bedanya apa itu? Ya. Kata bara dalam Kejadian 1 pasalnya yang pertama, ya, Bershit bara Elohim et hashamayim, ya. Bara. Kata bara itu hanya diperuntukkan untuk Allah, ya.
Oleh sebab itu dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, ya, dalam persidangan ilahi, karena Allah sedang berkomunikasi, Allah sedang berkata-kata dengan para malaikat, ya, maka penulis kitab Kejadian tidak, ya, menggunakan kata bara. Ya, contohnya misalnya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak. Ya. Tetapi di sana yang dipakai adalah baiklah kita menjadikan. Ya. Atau dalam bahasa Ibrani-nya na'asyeh. Ya. Karena kata na'asyeh bisa dipakai untuk Allah dan bisa dipakai untuk malaikat. Nah, di situ seninya kalau kita belajar bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan gambar itu adalah besal menu, ya. Besal menu itu dari kata selem, ya. Besal menu, ya. Besal menu dari kata selem yang artinya adalah bayangan, ya. Artinya adalah bayangan atau gambaran. Ya. Sedangkan kata rupa itu dari bahasa Ibrani-nya kitmotenu, yang berasal dari kata demut, yaitu imajinasi. Ya. Nah, Adam, ya. Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ini hanya terjadi pada manusia. Ya. Kalau kita berbicara dalam konteks kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Ya, toh Bapak Ibu. Karena kitab Kejadian sebenarnya berbicara tentang Allah yang mencipta, ya, langit, bumi dengan segala isinya. Ya. Tetapi kan tidak dikisahkan dalam kitab Kejadian tentang Allah menciptakan malaikat. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lebih dulu mana? Manusia diciptakan oleh Allah, atau dalam bahasa aslinya manusia dijadikan oleh Allah, ya, pakai kata na'asyeh, ya, ataukah malaikat, ya, yang diciptakan oleh Allah itu mendahului, ya, penciptaan, ya, manusia. Bahasa sederhananya, pertanyaan sederhananya, dulu mana, ya, Allah itu mengadakan malaikat atau, ya, mengadakan manusia? Ya. Bapak Ibu bisa menebak dulu mana Allah mengadakan malaikat atau mengadakan, ya. Bolehlah pakai kata mencipta, ya. Silakan, ya. Dulu mana Allah itu mencipta manusia atau mencipta malaikat? Dari teks kitab Kejadian sudah digambarkan di sana sebelum Allah mencipta manusia,
Allah berbicara kepada malaikat dalam persidangan ilahi di sorga. Berarti mana yang duluan diciptakan? Benar. Yang duluan diciptakan adalah malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pertanyaannya yang berikut, mengapa kok Allah itu kemudian ngajak bicara malaikat? Dalam hal menjadikan manusia. Kenapa Allah tidak berbicara kepada malaikat ketika Allah menciptakan langit dan bumi? Ya. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana tidak ada. Baiklah kita menciptakan langit dan bumi, nggak ada. Ya. Itu hanya terjadi pada diri manusia yang dijadikan oleh Allah. Nah, mengapa demikian? Karena manusia itu ciptaan istimewa, Bapak Ibu. Ya, istimewanya di mana? Istimewanya manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Seluruh ciptaan, ya, dalam teks Kejadian pasalnya yang pertama loh ya, tidak ada yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia. Ya. Dan pertanyaan berikutnya, mengapa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Supaya manusia dapat berkuasa atas ciptaan yang lain. Ini luar biasa. Ayo kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Jadi manusia manusia dijadikan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia itu berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Ini kan memiliki kemiripan dengan Allah, benar tidak? Allah berkuasa, manusia diberikan kuasa oleh Allah. Ya, tentu kuasa Allah itu berbeda dengan kuasa manusia. Ya. Kuasa Allah itu berbeda dengan kuasa malaikat. Demikian juga kuasa malaikat itu berbeda dengan kuasa manusia. Tetapi ketiganya memiliki kekuasaan. Allah berkuasa, manusia diberikan kuasa oleh Allah, malaikat juga diberikan kuasa oleh Allah. Oleh sebab itu, malaikat diajak bicara oleh Allah. Baiklah, ya, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau dalam diri manusia itu ada gambar dan rupa Allah, ya, maka dalam diri manusia yang dicipta, nah, saya pakai kata yang kurang tepat, yang dijadikan oleh Allah itu memiliki, ya, sifat-sifat ilahi. Ya.
Sifat-sifat ilahi itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, yang pertama tadi jelas. Jikalau Allah berkuasa, manusia juga diberikan kuasa oleh Allah. Ya. Allah ya mencipta segala sesuatunya yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena akal budinya, manusia juga bisa berbudaya. Benar tidak? Ya. Tetapi kan manusia tidak creatio et nihilo, ya, creatio ex nihilo. Tidak menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada, ya. Proses penjadian oleh manusia, ya, semuanya itu ada dalam proses, ya. Ya. Semuanya ada dalam proses, ya. Ada dalam proses itu apa tuh Bapak Ibu Saudara? Ya, contohnya begini. Enggak ujuk-ujuk manusia itu langsung bisa bikin mobil. Ya toh? Ada proses yang dilalui. Ya. Dari alat transportasi yang paling sederhana sampai dengan yang paling modern saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, ketika sifat-sifat Allah itu juga ada dalam diri manusia, ya, maka sudah seharusnya dalam relasi atau berjumpaan manusia dengan yang lainnya, atau dalam perjumpaan sesama manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita harus menghargai, ya, gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia itu. Ya. Dengan cara apa? Ya, kita menghargai, ya. Menghargai gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia itu, ya. Ya, dengan cara mendahulukan memberikan hormat kepada sesama manusia, menghargai sesama manusia, ya, menerima sebagai sesama manusia, ya, tidak melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia, ya, tidak melakukan tindakan yang jahat, ya, terhadap sesama manusia, tetapi dupi kemanusiaan manusia yang lainnya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, karena teologi yang harus kita kembangkan adalah teologi kehidupan, bukan teologi kematian, ya. Kita harus menghidupi kemanusiaan manusia yang lain. Dengan cara itulah kita menghargai gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Oleh sebab itu Allah membenci kekerasan antar sesama manusia. Nah, dari sanalah kita dapat memetik. Mari kita menghargai, ya, dalam perjumpaan dengan sesama manusia itu gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu. Ketika kita melakukan kekerasan, kita berarti telah menghina gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia itu. Mari kita menebarkan kebaikan untuk kemanusiaan manusia. Terlebih kita menyatakan kebaikan terhadap sesama, mengasihi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.